Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan bahas soal mandi wajib, tapi dalam bentuk Q&A. Jadi kita tanya jawab dari komentar yang masuk terkait tata cara mandi wajib yang sah dan benar seperti apa. Nah, ada banyak pertanyaan yang masuk, saya sudah sampaikan di sini ada ribuan pertanyaan, bahkan lebih dari 5.000, bahkan hampir 7.000 pertanyaan yang masuk terkait soal mandi wajib. Tapi kita tidak bisa jawab satu persatu dengan video, makanya kita gabung dalam satu video ini, teman-teman. Oke, seperti apa saja pertanyaan soal tata cara mandi wajib yang akan kita jawab? Jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, ikuti terus videonya. Nah, kita mulai dari pertanyaan dari video lengkap cara mandi wajib di video paling populer di channel ini. Ini pertanyaan dari Wisnu Dewantara. Mas, semisal tangan di jari lagi sakit, otomatis nggak kesentuh air, itu sah nggak mandi wajibnya? Soalnya jempol lagi diperban. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ini sudah saya buatkan video khusus, tapi saya tidak masalah jawab di sini juga. Jadi teman-teman sudah saya jawab sebelumnya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau ada luka, itu dalilnya bahwa yang namanya muslim itu tidak tidak wajib mencuci bagian yang terluka. Jadi misalnya teman-teman yang seperti pertanyaan tadi, jarinya terluka, kemudian ada perban, maka dianjurkan oleh sebagian besar ulama kalau misalnya dengan membasahi perban tersebut bisa mengakibatkan luka yang fatal, misalnya infeksi, maka sebaiknya tidak disiram, tapi cukup mengambil air kemudian dibasuh di bagian perban yang ada lukanya. Jadi seperti itu. Berdasarkan banyak pendapat, jadi tidak perlu membasuh atau menyiram air karena nanti dikhawatirkan akan infeksi. Saya juga punya teman seperti itu dulu, karena jatuh ini tergerus aspal dan habis sebagian sampai setengah kuku, tapi karena dia berwudu tetap membasahi, akhirnya infeksi dan harus dipotong lagi ujung kukunya. Nah, itu resikonya teman-teman. Jadi sebaiknya jangan disiram kalau efeknya fatal. Kecuali misalnya luka itu kita anggap sudah kering dan bisa terkena air, silahkan dibasahi. Tapi kalau tidak, ada resiko kesehatan di situ, hindari untuk membasahi. Cukup dengan mengambil air. Jadi teman-teman ambil air atau siram di tangan kanannya atau tangan kirinya, kemudian dibasuh di atas perban tersebut, jadi tidak perlu disiram. Nah, itu pertanyaan pertama yang kita jawab. Nah, pertanyaan kedua, dari Faki Nur Wicaksono, masih di video yang sama. Mas, itu dibasuhnya minimal sampai berapa kali? Jadi kalau mandi wajib itu kita nyiram tubuh kita berapa kali? Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang terpenting itu sah tidaknya. Jadi kalau teman-teman mengguyur badannya sampai 100 kali tapi tidak sempurna basah, maka itu tetap tidak sah, karena syarat sahnya, rukunnya itu harus meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi misalnya teman-teman mandi wajib sudah menyiram 3 kali tapi ternyata masih ada bagian yang kering, itu sebaiknya disiram lagi, dibersihkan lagi kalau misalnya juga masih ada najis. Atau semua sudah basah tapi ternyata ada najis yang sudah kering di kaki, misalnya ada kotoran hewan, maka sebaiknya dibasuh lagi. Jadi minimal 3 kali itu sebenarnya untuk kehati-hatian sekaligus untuk menerapkan prinsip penghematan air dalam istinja ataupun dalam melakukan aktivitas ibadah pembersihan di tubuh kita. Jadi Islam memang mengajarkan seperti itu. Sekalipun kita di sungai yang cukup luas bahkan mengalir, tidak boleh boros air, apalagi kalau kita hanya di
kamar mandi dengan air yang seadanya, sebaiknya jangan boros. Minimal 3 kali dan maksimalnya setelah semua basah sempurna. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kemudian ini sudah sering kita jawab ya, niat wudhu di dalam mandi wajib itu pakai niat atau tidak, itu sudah kita jawab. Itu pakai niat teman-teman, karena rukun wudhu itu adalah niat. Jadi kalau kita misalnya wudhu di dalam mandi wajib kemudian tidak berniat, maka sebenarnya itu tidak akan dihitung sebagai wudhu, tapi sebenarnya tujuannya hanya untuk kesehatan, untuk mulai mendinginkan ujung-ujung saraf kita sebelum mengguyur air ke seluruh tubuh. Jadi itu harus dibaca teman-teman, niat wudhunya. Kemudian Assalamualaikum, ini dari Reza Arjuanda di video batas waktu mandi wajib di channel ini. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya, kalau sholat kita belum lancar baca ayat-ayat, apakah bisa lihat atau dengar di HP atau apa gimana? Jadi ada yang banyak pertanyaan ini. Kalau misalnya saya mandi wajib, kemudian apakah harus boleh lihat HP soal tutorial? Misalnya di channel ini ada tutorial, teman-teman kemudian lihat sambil mandi wajib cara-caranya. Itu boleh teman-teman, tidak ada sama sekali larangan. Jadi al-aslu fil hukmi al-ibahah. Jadi asal hukum itu boleh sepanjang tidak ada larangannya. Jadi tidak ada hadis ataupun ungkapan dari 4 khalifah yang kita percayai, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak ada larangan mengenai itu, maka silahkan dilakukan. Jadi boleh nonton video pada saat melakukan mandi wajib, tapi video soal tutorial mandi wajib ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Airul Saputra di video lengkap cara mandi wajib. Jadi dia bertanya, kenapa ya mandi wajib banyak yang berbeda caranya? Apakah boleh? Nah teman-teman, ini sebenarnya harus diketahui bahwa mazhab dalam Islam itu tidak satu. Jadi ada yang tutorial misalnya niatnya di awal. Jadi niat dulu, kemudian baru mulai mencuci tangan, kemaluan, wudhu, baru kemudian menyiram kepala. Itu boleh. Dan kalau misalnya niatnya pas mau mengguyur ke seluruh tubuh, itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i termasuk yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, itu juga dengan mulai niat ketika mau melakukan guyuran pertama di kepala. Jadi itu boleh saja kalau berbeda langkah-langkahnya sepanjang itu ada dasarnya dan rukunnya terpenuhi. Jadi rukunnya itu niat, meratakan air ke seluruh tubuh dan bersih dari segala najis. Kalau itu sudah dipenuhi, maka teman-teman tidak usah khawatir dengan cara yang berbeda, tapi dengan dasar dari mazhab tertentu itu boleh dilakukan. Jadi itu jawaban saya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kalau teman-teman mau menggunakan tutorial yang kita ajarkan di sini, itu boleh. Dan kalau menggunakan yang lain dengan niat di awal juga boleh. Nah, ada yang menyampaikan dari Robi Bay, kalau mendahulukan bahu dulu itu menyelisihi sunnah atau tidak sesuai sunnah walau alasan kesehatan. Jadi teman-teman, saya di tutorial lengkap tata cara mandi wajib, tata cara mandi junub yang saya share di video paling populer di channel ini. Jadi ada dalam langkah-langkahnya itu saya menganjurkan untuk menyiram bahu kiri kanan dulu 3 kali. Ini sebenarnya tidak ada dalam hadis, saya sudah sampaikan itu tidak ada dalam hadis, tapi dalam anjuran kesehatan itu ada. Jadi anjuran kesehatan itu kalau mandi sebaiknya itu jangan langsung menyiram kepala. Jadi ada kan banyak teman-teman yang tanya, saya boleh nggak mandi wajib niat langsung mengguyur ke seluruh tubuh? Itu boleh, sah, tapi tidak sempurna sesuai dengan sunnah. Dan kalau itu dilakukan teman-teman yang sudah berumur, apalagi yang di atas 50, di atas 40 tahun, misalnya baru selesai berhubungan, itu kan badannya panas, kemudian kalau langsung menyiram kepala, ini bukan rahasia lagi, ada banyak orang yang masuk rumah sakit kena stroke karena
alasan ini. Jadi setelah mulai mandi itu langsung dengan guyuran pertama itu langsung di kepala, tanpa wudhu, tanpa pokoknya belum menyentuh air sama sekali, langsung menyiram kepala, itu resikonya bisa terkena stroke. Kalau terkena stroke kemudian itu karena mandi wajib, nanti yang disalahkan mandi wajibnya. Jadi yang saya sampaikan itu alasan kesehatan, boleh digunakan atau tidak menyiram bahu lebih dulu. Tapi teman-teman bisa cek, kalau coba mandi pagi, bahu dulu yang disiram, itu akan terasa sekali darah panas kita itu naik ke kepala. Nah itu yang pada saat seperti itu teman-teman, kalau tidak menyiram bahu dulu langsung menyiram kepala, itu bisa terjadi pembekuan darah di kepala, dan resikonya buat yang sudah berusia lanjut itu bisa terkena stroke. Jadi saya sampaikan itu bukan sunnah, tapi anjuran kesehatan. Kalau teman-teman mau menggunakan itu silahkan, kalau tidak juga tidak masalah. Tapi sepanjang itu tidak menyalahi sunnah, itu bukan menyalahi sunnah ya, karena saya sebenarnya juga menjawab pertanyaan teman-teman yang langsung mengguyur kepala setelah niat. Itu jawabannya boleh, tapi resiko di soal kesehatan saja sebenarnya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Frigi Nugraha. Maaf nih Bang, sebelumnya bukannya mengucap salam di kamar mandi nggak boleh ya? Jadi teman-teman, yang saya sampaikan, kalau bahasa Arab itu yang tidak boleh itu jangan menyebut nama Allah, nama Tuhan dalam kamar mandi atau di tempat yang kotor, dan kalau bisa juga nama Nabi jangan disebut di dalam kamar mandi. Jadi itu untuk penghormatan. Jadi sebenarnya soal ini juga ada ikhtilafnya. Ada bahkan yang membolehkan sepanjang itu sangat penting untuk dilakukan. Tapi saya pribadi untuk kehati-hatian tidak melakukan itu. Jadi kalau teman-teman melihat video tutorial tata cara mandi wajib yang saya sampaikan, itu saya menyebut niat yang berbahasa Arab tapi belum menyebut nama Allah. Ketika menyebut nama Allah, itu saya stop dan cukup memperlihatkan tulisannya saja. Jadi itu yang saya sebut adalah masih sebatas bahasa Arabnya saja. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa semua bahasa Arab itu tidak boleh disuarakan di dalam kamar mandi, karena yang namanya orang Arab itu pakai bahasa Arab ngomong dalam kamar mandi itu boleh. Yang tidak boleh itu menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Jadi itu yang poin pentingnya. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa Arab ngomong di kamar mandi, sebenarnya makruh ngomong di kamar mandi. Tapi kalau penting, sepanjang bukan menyebut nama Allah, itu boleh kita lakukan. Jadi itu jawaban saya teman-teman. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan penting yang kita jawab, yang tidak bisa kita jawab satu persatu dalam bentuk video teman-teman. Nah ini juga dari Ahmad Aridi. Maaf mau tanya Pak, mandi wajib sudah selesai, terus saya buang air kecil, sudah bersih, saya wudhu dan sholat sudah selesai, tiba-tiba kulit saya ada oli sedikit, terus dibersihkan, terus saya wudhu lagi, sholat lagi, apa sah mandi dan sholatnya? Jadi teman-teman, ini intinya dia bertanya dua hal. Jadi kalau misalnya mandi wajib, setelah selesai mandi wajib kemudian buang air kecil, mandi wajibnya batal atau tidak? Sama sekali tidak. Jadi buang air kecil itu tidak membatalkan mandi wajib, tapi membatalkan wudhu kita. Jadi harus wudhu lagi kalau mau sholat. Kemudian kalau setelah selesai mandi ternyata ada di bagian kulit cat. Nah ini perlu saya sampaikan dulu teman-teman. Catnya itu kalau cat minyak dan betul-betul menempel di kulit dan menghalangi air itu terkena kulit secara sempurna, maka mandi wajibnya tidak sah. Itu yang dasar yang kita pahami. Tapi kalau misalnya catnya itu bukan cat kulit dan itu bisa menembus ke kulit saat terkena air, maka itu sebenarnya tidak dikategorikan sesuatu yang menghalangi air terkena kulit. Jadi sepanjang itu masih tetap basah kulitnya, tapi biasanya itu hanya akan terjadi kalau teman-teman catnya itu tidak terlalu rapat di kulit. Jadi
Terkadang ada yang menempel di kulit, tapi begitu dikupas biasa itu langsung terkelupas, dan kulit bagian dalamnya masih basah, itu yang masih sah mandi wajibnya. Tapi kalau cat minyak kemudian sangat besar, misalnya sampai segini di kulit kita, dan pada saat mandi wajib kita tidak sadar dan baru tahu setelah mandi wajib, maka sebaiknya mandi wajibnya diulang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman soal pertanyaan-pertanyaan ini. Mohon maaf, di sini saya juga masih terbatas, tidak bisa menjawab semua. Ada ribuan soalnya, bisa 7.000 sampai 10.000 pertanyaan yang masuk soal mandi wajib. Kita jawab satu-satu nanti dengan video-video seperti ini, dengan Q&A soal mandi junub. Jadi teman-teman, kalau masih ada pertanyaan jangan ragu, silahkan komentar di bawah. Kalau ada waktu, insya Allah saya jawab. Tapi kalau pertanyaannya yang berulang berkali-kali dan sudah saya jawab berkali-kali, biasanya tidak akan saya jawab. Jadi teman-teman silahkan tonton video yang lainnya dan baca komentarnya lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.